Oke teman-teman, jadi di video sebelumnya aku sudah ngebahas tentang gimana untuk mengukur productivity engineers, gitu ya. Sekarang aku pengen bahas lebih detail tentang measurement yang menurutku paling well research dan sudah ada risetnya setiap tahun tuh dibikin reportnya gitu ya, yaitu State of DevOps Report yang dibikin oleh tim Accelerate. Dan ini kayak mereka sejak bikin Matrix Dora ini gitu ya, itu selalu evolving. Dan aku melihat especially in the last couple of years gitu ya, 2021, 2022, 2023, 2024 itu pattern mereka tuh mulai mirip-mirip. Artinya apa? Kalau patternnya mulai mirip-mirip tuh artinya mereka merasa matriks yang terakhir-terakhir ini nih sudah lebih pakem gitu ya. Jadi ini mulai menjadi sesuatu yang kayak kita bisa kita apply di company kita, di organisasi kita karena ya tidak akan banyak move around. Tuh. Jadi langsung kita buka saja. Di sini aku punya State of DevOps Report tahun 2023 dan juga State of DevOps Report tahun 2024 gitu. Dan di sini di mana aku mendapatkan data bahwa ginilah cara mereka mengukur tim performance ini ya. Jadi ada dari segi key outcomes yaitu yang kemarin sudah aku bahas ya. Organizational performance, team performance, software delivery, Dora awalnya mulai dari sini ya. Habis itu menjadi nambah jadi ada operational performance sama ability target juga. Jadi awalnya Dora tuh cuma di sini doang, habis itu ditambah lagi ada di sini gitu ya. Habis itu juga ada masalah well-being, di mana ini tuh ada burnout, productivity, sama job satisfaction. Ini lebih ke arah individunya gitu ya. Jadi setiap orang-orang di dalamnya itu pengen menjauhi burnout, pengen merasa produktif, dan pengen merasa satisfied terhadap jobnya gitu. Nah, yang menurutku menarik adalah di DevOps reportnya ini gitu ya, karena matriksnya sudah uh, standar sekarang gitu, mereka tahun ke tahun mereka itu sekarang menganalisa kegiatan. Jadi misalnya di tiap company itu biasanya ada kegiatan-kegiatan yang akan terjadi. Contohnya penggunaan AI, architectures yang loosely coupled, CI/CD gitu ya, code review. Dan ini CI dipisahin sama CD ya, seberapa banyak dokumentasi gitu. Jadi segala macam kegiatan yang kita anggap atau kita suspek itu bakal membantu terhadap engineering productivity gitu ya, itu dibahas semuanya dan itu situ dikaitkan dengan matriksnya di atas gitu ya. Jadi ini menurutku sangat menarik dan kita juga jadi especially AI ini kan makin itu ya, makin strong gitu ya, makin to the moon lah gitu, makin merasa berguna. Padahal spoiler dikit, AI itu ternyata tidak berguna gitu ya. Jadi mari kita bahas di sini satu-satu ya gitu ya. Jadi ini nanti akan aku attach apa namanya referensi gimana cara download report ini. Ini gratis, semua orang bisa lihat. Tapi mungkin yang akan aku bahas lebih ke arah my own perspektif terhadap pembahasan mereka di sini gitu ya. Jadi mungkin aku akan bahas sedikit dulu. Oh ya by the way, selain terhadap proses dan technical capabilities, mereka juga bahas terhadap culture gitu ya. Jadi misalnya nih, apa hubungannya antara job stability gitu ya, job security terhadap performance. Apakah dengan kita punya job yang stabil di company-nya dan orang merasa tidak akan dipecat anytime gitu ya, itu ada hubungannya nggak sih sama performance gitu ya? What about work distributions? Kalau misalnya ada orang yang workload-nya tinggi banget, ada yang workload rendah banget gitu, itu kan berarti distribusinya jelek ya gitu. Apakah itu ada hubungannya dengan performance gitu? Atau apakah sebenarnya work distribution emang harusnya timpang gitu kan? Jadi semua barang ini tuh dibahas gitu ya. Mungkin eventually ada juga nih, nah ini flexibility kan dia ngebahas apakah misalnya orang bisa WFA gitu ya, itu bikin orang produktif atau enggak, itu juga dibahas apa ada hubungannya dengan performance gitu. Eh, Habis itu mereka juga ya itulah memberikan ini seperti apa ya namanya yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Nah, nanti kita lihat aja ada di attach. Eh, itu juga how do we compare against other companies gitu. Nah, mungkin aku bahas salah satu gitu ya cara bacanya ini. Jadi misal in case teman-teman mau baca sendiri gitu, contohnya mungkin dari segi culture gitu. Culture ini ada empat gitu ya, yang ada user centric, ada yang feature driven, ada yang developing, ada yang balance gitu. Dan kita melihat ada hubungannya nggak user centrism ini dengan performance gitu ya. Ternyata gitu ya, company yang user centric itu sangat berhubungan dengan good performance
gitu ya. Jadi user centric itu adalah suatu good indications bahwa company-nya itu is going to perform well dan orangnya bakal happy gitu ya. Tapi maybe not so much about burnout. Jadi orang-orang yang user centric itu karena usernya mungkin kayak banyak maunya, banyak berubah requirement-nya dan kawan-kawan sedemikian sehingga orangnya jadi banyak kerja gitu kan. Jadi walaupun mereka puas, tapi jatuhnya tetap burnout gitu. Jadi sangat disayangkan. Tapi ya, I guess this is probably the best culture that we can have gitu, user centris. Gitu. Jadi ada banyak pembahasannya untuk segala hal di sini ya. Gitu. Aku nggak akan go through one by one. Aku summarize aja langsung untuk teman-teman ya. Jadi aku udah punya summary-nya di sini gitu ya. Uh, jadi untuk proses dan technical capabilities, mari kita bahas yang paling kontroversial, AI. Surprisingly gitu ya, adoptions of AI dari 2023 dan 2024 itu justru membuat organisasi menjadi lambat dan tidak stabil gitu ya. Jadi mungkin bisa dilihat sendiri di sini di 2024 gitu ya. Itu ada notes tentang penggunaan AI. Nih, take reliance on AI gitu ya. Dan orang-orang itu merasa bahwa dengan adanya AI justru gitu, um, nih, exploring impact of AI gitu ya. Justru menggunakan AI itu malah mengurangi productivity, malah bikin burnout gitu ya. Time of doing valuable work-nya malah berkurang gitu kan, dan malah jadi burnout gitu. Dan di sini pun juga dibahas gitu, apa namanya, kenapa sih gak mungkin kan masa kayak AI tujuannya adalah untuk membantu orang, tapi orang-orang malah burnout setelah menggunakan AI gitu. Ternyata gitu ya, apa yang dibantu sama AI itu bukan pekerjaan yang menurut mereka itu nyebelin. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang nyebelin itu saat ini masih belum bisa dibantu sama AI. Jadi bahkan di sini tuh ada itunya, ada chartnya tentang memang sekarang ini bukan saatnya untuk mengadop AI dulu gitu ya. Jadi benefitnya tuh masih di bawah dari detrimennya gitu, masih di bawah dari benefitnya. Benefitnya di bawah sama AI itu masih di bawah dari workload yang harus dilakukan oleh teams gitu. Jadi saat ini sebenarnya interestingly enough is too early to use AI in our company ya. Jadi ini based on research ya. Jadi kalau pendapatku sih aku sih bakal mencoba AI di as many place as possible supaya kita mulai terbiasa karena eventually AI will be there to stay dan itu kita akan terbantu hidupnya dengan AI. Cuma memang saat ini itu menurut riset memang tidak bagus menggunakan AI gitu ya. Jadi jangan dipakai dulu gitu. So what works gitu ya, yang works banget gitu dari proses and technical capabilities adalah dengan code review speed dan dokumentasi. Jadi dua hal ini itu adalah apa yang akan membuat organisasi kita perform banget dan tim kita perform banget. Jadi kalau teman-teman sebagai technical leader gitu ya, pengen mengoptimize apa sih proses yang harus diadakan dan harus dipercepat, harus diimprove di tim kita saat ini, dua ini, code review speed, documentation gitu ya. Flexible infrastructures pakai cloud itu juga lumayan gitu ya. Yang lain sebenarnya agak so-so. CI/CD sebenarnya so-so, reliability practice sebenarnya so-so, trunk-based development juga so-so gitu. Jadi ini nggak perlu banget untuk diintegrate di kehidupan sehari-hari. Cuma dua ini, code review, speed especially ya. Jadi kayak seberapa cepat kita melakukan code review dan documentation. Itu adalah hal yang penting untuk dilakukan supaya company kita produktif. Dari segi culture gitu, ada dua hal. Tadi aku udah bahas sedikit tentang user centricism ya. Tadi udah dibahas di sini. Di 2023 bisa dilihat bahwa user centricism itu strictly membuat company itu positif gitu ya, kecuali soal burnout gitu ya. Company yang terlalu user centric kemungkinan company-nya orang-orangnya bakal burnout karena bakal kerja keras banget gitu. Tapi otherwise it's such a outstanding benefits lah untuk semua orang ya gitu. User centric system adalah salah satu culture yang probably good to be put into your company karena itu bakal bikin company-nya sukses gitu. Yang kedua adalah WSRAM organizational culture. Jadi WSRAM organizational culture itu ada tiga gitu ya. Yang performance based, yang role based,
sama yang power base gitu. Jadi kalau teman-teman mikir soal kayak misalnya ya BUMN gitu ya, BUMN kan kayak biasanya semua hal itu di-define sama bos gitu kan. Diatur sama bos. Eh, itu pathological power base gitu ya. Terus kalau misalnya company-nya udah terlalu besar, itu bakal banyak rules tuh gitu kan, bahwa kita nggak boleh melakukan sesuatu kalau nggak ngelewati review, nggak ngelewatin apa gitu, itu rule based. Sedangkan yang terakhir ada performance based gitu. Nah, ini again based on research gitu ya. Generative culture, Western organization culture itu adalah yang membuat company itu paling ngebut dan paling kuat gitu ya. Bikin performance makin mantap dan juga semua orang jadi align. Jadi if there is anything that you want to change in your culture, try to get into Western organization culture yang generative. Itu dua hal yang perlu di apa namanya di enforce gitu ya. And if there is any other things, itu adalah work distributions. Jadi nggak bisa tuh ada orang timpang banget, gimana ada satu orang kerja banget, satu orang gabut banget. Itu tidak baik untuk company. Yang terakhir adalah knowledge sharing. Sisanya sebenarnya flexibility antara WFH, WFO, WFA gitu itu nggak terlalu penting gitu ya. So-so lah gitu ya. Job security juga so-so, surprisingly gitu. Dan organizational stability antara masalah orang tuh bakal reorg dan kawan-kawan juga so-so gitu. Dan terakhir adalah apa namanya? Dan ini mungkin tidak ada di research-nya gitu ya, tapi ini adalah my personal conclusion-ku adalah pertama ngebut lah gitu ya, ngebut karena based on research ngebut itu kan biasanya orang berimpresi bahwa kalau kalau company-nya ngebut itu berarti bakal ngerusak banyak yang rusak gitunya. Banyak yang rusak sistemnya gitu ya karena ngebut terus kayak banyak changes masuk ke production terus nanti rusak gitu ya. Tapi menurut research gitu ya, ternyata kalau kita ngebut itu malah stabil. Jadi kayak orang naik sepeda kalau ngebut, kalau jalannya cepat justru malah stabil gitu ya. Based on research ya, ini bukan bukan menurut aku ya. Menurut aku sih begitu juga gitu ya. Karena aku dulu di Facebook pun ya motonya kan move fast break things gitu. Dan kita measure stability itu bukan based on berapa kali crash, tapi berapa lama crash gitu. Dan kalau kita ngebut, crash itu bisa dipercepat fixnya gitu ya. Sehingga apa namanya kita bisa bisa on average dibandingin kalau culture-nya itu kayak hati-hati banget, yang kayak kalau ngedeploy pun harus mikir gitu ya. Itu jadi kita bisa lebih cepat gitu. So that's one. Ngebut lah karena based on research ngebut itu bikin stabil. Yang kedua, kalau mau pakai AI mungkin nanti dulu gitu ya. Karena impact-nya masih negatif. Dan yang terakhir adalah you need to adopt modern software engineering practice gitu ya supaya bisa ngebut gitu ya. Things like faster deployment, ngukur issues as in a form of mean time to acknowledge, mean time to recover instead of berapa kali ada issue gitu ya. Nanti details dari modern software engineering practice ini unfortunately tidak akan aku bagikan public karena ada beberapa data sensitif, jadi aku tidak akan nge-share itu publicly gitu ya. Jadi mungkin itu cuma ada di dalam materi di course.